wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Saya Wikanti Nur Amalia, Kepala SMA Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang. Dalam ajang apresiasi GTK Kemendikbudristek tahun 2022, saya akan menampilkan video optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi melalui ABCD dengan tahapan Pakja di SMA Negeri 1 Belik. Selamat menyaksikan. Praktek baik dalam mengoptimalisasi pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Belik melalui SBS Community Development yang selanjutnya disebut dengan ABCD. Pendekatan ABCD menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir yang memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh sekolah, yang menekankan dan mendorong sekolah untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut akan menjadi lebih berdaya guna. Pendekatan ABCD menekankan pada kemandirian dari sekolah untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Pendekatan ABCD berfokus pada potensi aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, yang merupakan pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sekolah, termasuk lingkungan sekolah sebagai miniatur sebuah tatanan masyarakat di wilayah Kecamatan Belik. Optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi melalui ABCD yang diterapkan di SMA Negeri 1 Belik menggunakan pendekatan prakarsa perubahan tahapan Bagja. Bagja merupakan kontekstualisasi dari konsep 5D sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk tahapan membuat program. Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Praktek baik ini dimulai dengan identifikasi semua aset kekuatan yang ada di sekolah, meliputi 7 aset utama yang disebut sebagai modal utama, yaitu manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, dan modal agama dan budaya. Dari ketujuh modal ini, maka dilakukan pemberdayaan untuk mengoptimalisasi pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Belik dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja yang dilakukan dalam mengoptimalisasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kepala sekolah perlu melakukan optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi melalui ABCD supaya menjadi praktek terbaik dengan melakukan pemberdayaan secara maksimal terhadap seluruh aset atau kekuatan sekolah sebagai sarana dalam menumbuh kembangkan bakat minat peserta didik. Kepala sekolah melakukan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan monitoring serta evaluasi terhadap program yang dijalankan. Hasil akhirnya dijadikan bahan refleksi agar pembelajaran berdiferensiasi lebih memiliki optimal keunikan masing-masing. sesuai dengan tujuan Mereka yang telah harus berkembang sesuai dengan keunikan tadi, sehingga guru harus dapat berpikir bagaimana strategi pembelajaran agar dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik tadi. Dari hasil supervisi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah, saya menjadi lebih tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya akan semakin menggali kemampuan saya untuk memberikan pelayanan kepada siswa, agar siswa dapat berkembang dengan kemampuannya masing-masing. Pemetaan kebutuhan belajar murid sebagai dasar pembelajaran berdiferensiasi dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar sebagai dasar
praktik pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sangat penting untuk segera kita lakukan. Dari hasil supervisi Kepala Sekolah Ibu Wikanti Nur Amalia SSI Meng, saya jadi lebih memahami bahwa untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, saya perlu membangun komunikasi dan membangun hubungan saling percaya dengan murid-murid saya untuk mengetahui perasaan, latar belakang, dan keinginan serta minat dari murid-murid saya. Oleh karena itu, ke depan saya akan lebih meningkatkan komunikasi dengan murid-murid saya, saling menghormati dan berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain adalah: yang pertama, lakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan tadi. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian ada tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Kemudian pemetaan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut akan dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dari hasil supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah, saya semakin memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hal ini akan memotivasi saya untuk menggali lebih dalam tentang pembelajaran tersebut, sehingga saya dapat mengakomodir kebutuhan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.